Halo semuanya, selamat datang di channel 100an Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Necromancer Part 2. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung ke playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Sung Yeon yang telah mengambil kuda-kuda untuk menghadapi ujian ketiga. Dia bersiap untuk menyambut Darkness Guardian yang menjadi musuhnya dalam ujian ketiga. Namun sang penjaga tersebut ternyata telah membayangi Sung Yeon di belakangnya tanpa bisa disadari olehnya. Sung Yeon menerima tebasan yang sangat tiba-tiba. Dia belum tahu sebenarnya siapa yang menjadi musuhnya, dan dia juga tidak menduga kalau musuhnya di ujian kali ini ternyata adalah Doppelganger. Setelah terkena oleh serangan tersebut, Sung Yeon segera menjauhkan makhluk hitam itu dengan menendangnya untuk menciptakan jarak yang mampu memisahkannya. Hanya mereka berdua yang ada di dalam gua sempit tersebut. Sung Yeon kini tahu bagaimana rupa dari musuhnya dalam ujian kali ini, dan rupa dari musuhnya itu cukup mengerikan ketika dia melihat wajahnya yang tersinari oleh lubang cahaya di atas gua. Di samping itu, Sung Yeon saat ini sedang mengaktifkan skill pemulihan miliknya. Dia sebelumnya telah terkena oleh tebasan yang sangat cepat, namun dia beruntung karena refleksnya bisa sedikit merespon hal tersebut, hingga dirinya berhasil menyelamatkan perutnya yang harusnya telah tertebas menjadi dua bagian. Selain daripada kemunculan musuh yang sangat tiba-tiba, Sung Yeon kembali dikejutkan oleh sesuatu yang dilihatnya. Dia melihat ke arah musuhnya, dan di sana Sung Yeon akhirnya bisa mengetahui identitas musuhnya yang merupakan Doppelganger dengan kemampuan yang bisa menyalin gerakan siapapun yang dilawannya. Sung Yeon tidak mengetahui kenapa Doppelganger itu mampu dengan mudah meniru gerakan miliknya, namun dia tidak ingin membuang waktu untuk memikirkannya, karena dia merasa kalau dirinya pasti mengetahui alasan dibalik kemampuan itu jika dia berhasil menyerang musuhnya. Tentu saja Sung Yeon tidak bisa bergerak secara gegabah. Dia menerjang ke arah Doppelganger di hadapannya dengan persiapan dan rencana yang cukup matang. Sebelum akhirnya dia sampai ke tempat di mana Doppelganger itu berada, Sung Yeon dengan cepat mengubah gaya bertarungnya dengan mengincar titik buta dari musuh yang dihadapinya. Hasil Doppelganger itu tidak bisa memperkirakan gerakan tersebut. Dia memang bisa menyalin gerakan dari setiap lawan yang dihadapinya, namun hal itu tentunya tidak akan berlaku jika gerakan dari lawannya belum pernah ia lihat sama sekali. Sung Yeon dengan gerakannya itu berhasil membuat si Doppelganger terluka. Dia mengambil beberapa langkah ke belakang sambil menahan darah yang keluar dari luka di tubuhnya. Namun ternyata masih ada hal lain yang membuat Sung Yeon terkejut. Dia melihat si Doppelganger itu mencoba memulihkan dirinya, dan hal itu tidak pernah ia duga sebelumnya. Meskipun kini Sung Yeon telah mengetahui kalau makhluk itu juga mampu menggunakan skill penyembuhan, tapi dia tetap tidak merasa gentar. Sung Yeon kembali memasang kuda-kuda miliknya, sedangkan Doppelganger itu sekarang bergerak ke arahnya. Hanya dengan sekali lihat saja Doppelganger itu menyalin gerakan Sung Yeon yang ia lakukan sebelumnya. Gerakan itu sama cepatnya dengan milik Sung Yeon. Namun di sana Sung Yeon segera menjauhkan jangkauan dari si Doppelganger menggunakan sebelah kakinya, hingga tebasan yang ia lakukan tidak berhasil mengenai dirinya. Ternyata selama ini Sung Yeon telah memikirkan rencana yang paling ampuh di dalam pikirannya. Dia tahu kalau musuhnya saat ini mampu menyalin gerakan miliknya, dan karena hal itulah dia memanfaatkan setiap kelemahan dari gerakan miliknya untuk menyerang musuh yang mampu menggunakan kemampuannya. Berkat rencananya tersebut, Sung Yeon perlahan-lahan berhasil mendorong dan memojokkan si Doppelganger. Dia tak henti-hentinya melancarkan serangan, hingga membuat Doppelganger yang merupakan Guardian of Darkness itu mau tidak mau hanya bisa bertahan sembari mencoba untuk menghindari setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Sung Yeon sangat merasa kalau dirinya berada di atas angin. Semua yang terjadi sesuai dengan apa yang ia rencanakan, hingga pada akhirnya sebuah ujung pedang tiba-tiba berada di hadapan matanya tanpa sempat ia sadari. Entah apa yang dilakukan oleh si Doppelganger, Sung Yeon terpaksa menghentikan serangan bertubi-tubi miliknya untuk bisa menangkis ujung pedang yang tiba-tiba berada di depan matanya. Sontak Sung Yeon juga terkejut. Dia tidak menyadari kehadiran dari pedang itu, dan dia tetap mendapatkan luka goresan di lehernya meski telah berupaya untuk menangkis serangan yang datang kepadanya. Di tengah Sung Yeon yang masih mencoba untuk memikirkan apa yang telah terjadi, tiba-tiba sebuah tebasan pedang kembali diarahkan kepadanya. Si Doppelganger itu kini mulai menekan Sung Yeon. Kekuatannya terasa lebih kuat dibanding sebelumnya, dan bahkan Sung Yeon pun terpojok oleh kecepatan serangan yang terus-menerus dilakukan oleh musuhnya. Sambil terus mencoba untuk bertahan, Sung Yeon kini mulai sadar. Dia merasa aneh dengan apa yang telah terjadi sebelumnya, dan sekarang dia tahu kalau ternyata Doppelganger itu bahkan bisa terus bertambah kuat dalam waktu yang cukup singkat di tengah intensitas pertempuran yang terus meningkat. Sung Yeon tidak pernah menyangka akan hal itu sebelumnya, dan dia akhirnya mulai mengambil sebuah jarak ke belakang. Si Doppelganger di sana sadar kalau Sung Yeon sedang menyiapkan sebuah serangan. Sung Yeon memasang kembali kuda-kuda miliknya, lalu mengaktifkan skill dari atribut yang ia pakai untuk meningkatkan kecepatannya sebesar 15%. Sung Yeon sadar bahwa dirinya sudah tidak boleh mengulur waktu lagi. Dia tidak bisa terus-menerus memperhatikan dan mempelajari setiap gerakan dari si Doppelganger, karena waktu yang tersisa baginya hanya tinggal 1 menit saja.
Dalam waktu yang sangat singkat itu, Sung Yeon pun berencana untuk mengakhiri semuanya. Sung Yeon membuat sebuah langkah pertama yang sangat cepat. Dia menggunakan semua atribut dari item yang ia bawa untuk mendekati si doppelganger yang saat ini masih terdiam di hadapannya. Meski begitu, ternyata doppelganger itu masih bisa mengimbanginya. Sung Yeon tidak menyangka akan ada sebuah tebasan yang melesat ke arah wajahnya, namun dia tetap bisa menghindari serangan itu meski mendapat luka goresan di pipinya. Segera setelah dirinya berhasil menghindar, Sung Yeon pun melakukan counter attack dengan menggunakan kakinya. Sung Yeon mulai mengayunkan pedangnya hingga pada akhirnya berhasil menusuk bahu sebelah kiri dari doppelganger yang sedang dilawannya. Tanpa berbasa-basi lagi, Sung Yeon langsung merobek bahu sebelah kiri dari doppelganger itu. Dia menarik kembali pedangnya setelah berhasil memberikan kerusakan yang besar. Namun Sung Yeon harus membayar kerusakan yang ia berikan tersebut dengan kehilangan sebelah lengannya yang berhasil terpotong oleh serangan dari si doppelganger. Sung Yeon tidak menyadari kapan serangan itu mengenai dirinya. Dia seketika kehilangan sebelah lengannya dan hal itu membuatnya mengerang kesakitan sebab kehilangan lengan adalah kerugian yang sangat besar di dalam medan pertempuran. Luka yang diterima oleh Sung Yeon sangatlah besar. Dia kehilangan sebelah lengannya dan darah masih terus bercucuran dari setiap luka di tubuhnya. Namun meskipun begitu, Sung Yeon tahu bahwa semua ini belum berakhir. Dia memaksa dirinya untuk tetap fokus pada musuhnya. Dia melihat sebuah makhluk yang telah menerima banyak kerusakan di sekujur tubuhnya, dan di sana dia merasa sedikit heran tentang mengapa makhluk itu tidak menggunakan skill penyembuhan, padahal dia memiliki skill penyembuhan tingkat tinggi. Makhluk itu masih belum bergerak dari tempatnya. Sung Yeon terus memperhatikan setiap inci dari tubuhnya, dan di sana ia mendapat kesimpulan kalau mungkin makhluk itu memang tidak bisa terus-menerus menggunakan skill penyembuhan tingkat tinggi milik dirinya. Akhirnya meski sebelah lengannya kini telah hilang, Sung Yeon tetap melihat peluang untuk membunuhnya. Dia sempat berpikir tentang bagaimana dia bisa menghabisi makhluk itu tanpa menggunakan pedang. Namun akhirnya dia mendapatkan langkah apapun selain bertarung dengan segala hal yang ia miliki. Sung Yeon kembali mengangkat perisai dengan sebelah lengannya yang masih tersisa. Dia mengaktifkan kembali buff percepatan dari setiap atribut yang masih ia pakai, dan di sana dia berniat untuk bertaruh dalam sebuah percobaan. Sung Yeon sangat mengerti kalau hal yang akan dilakukannya itu adalah hal yang sangat gila. Dia tahu bahwa satu-satunya resiko dari tindakan yang akan ia lakukan hanyalah kematian. Namun dia tetap berpikir bahwa lebih baik mencoba dengan segala hal yang ia punya dibandingkan mati sia-sia. Akhirnya dengan satu-satunya perisai di tangannya, Sung Yeon pun mulai menerjang ke arah musuhnya. Di sana Sung Yeon tidak sedikit pun memperlambat kecepatannya. Dia melesat sambil memegangi sebuah perisai. Tentu saja doppelganger itu tidak akan diam saja. Dia menyadari kalau Sung Yeon sedang bergerak untuk mendekatinya, dan karena hal itulah dia pun kembali mengangkat senjatanya. Dalam detik-detik terakhir sebelum waktu habis, Sung Yeon masih terus berjuang untuk menyelesaikan ujiannya. Dia berhasil mendorong makhluk itu menggunakan perisai dan seluruh tenaga yang ia punya. Berkali-kali Sung Yeon mulai membanting makhluk itu dari satu batu ke batu yang lainnya. Tidak ada hal apapun yang bisa dilakukan oleh makhluk itu untuk bisa meloloskan dirinya. Hingga pada akhirnya seluruh tubuh dari makhluk itu pun mulai rusak tanpa bisa digerakkan kembali. Tapi Sung Yeon tidak ingin berhenti sampai di sana. Dia tahu kalau makhluk itu masih memiliki kesadaran, dan Sung Yeon ingin terus menyerang selama makhluk itu masih terlihat bergerak. Sekali lagi menggunakan perisai yang masih berada di lengannya, Sung Yeon menghantam doppelganger yang sedang dilawannya dengan sangat keras. Dia terus-menerus menghantam kepala dari makhluk itu, hingga pada akhirnya kepala dari makhluk itu pun melayang terlepas dari tubuh asalnya. Dengan terputusnya kepala dari makhluk bernama doppelganger tersebut, Sung Yeon pun mendapatkan sebuah notifikasi yang mengatakan bahwa dirinya telah berhasil menyelesaikan ujian di lantai ketiga dalam Tower of Trial. Karena kemenangan itu, Sung Yeon pun kembali ditransfer ke ruang guru. Semua debuff dan juga luka yang telah ia terima dalam ujian sebelumnya kembali sembuh secara instan setelah dirinya memasuki ruang tunggu. Bahkan saking overpowernya penyembuhan instan tersebut, Sung Yeon berhasil mendapatkan lengannya yang terputus tanpa ada kendala sedikit pun. Dia mencoba untuk merasakan tangan yang baru ia dapatkan dengan menyentuh sebuah dinding di ruang tunggu. Sung Yeon belum terlalu yakin apakah lengannya itu memang kembali seperti semula, dan karena itulah dia berniat untuk mengujinya. Sung Yeon mengalirkan semua tenaga dalam dirinya pada lengan yang baru ia dapatkan, lalu memukul dinding dengan keras hingga meninggalkan bekas pukulan besar pada dinding tersebut. Dengan melihat efek dari pukulannya, Sung Yeon akhirnya bisa merasa tenang karena lengan yang baru ia dapatkan bukanlah lengan yang berbeda. Tapi terlepas dari itu, Sung Yeon sebelumnya telah berhasil mendapatkan spirit milik doppelganger yang telah ia kalahkan dalam ujian sebelumnya. Spirit dari doppelganger itu terlihat berbeda dibandingkan dengan banyaknya spirit yang telah didapatkan olehnya. Selain itu, Sung Yeon juga merasa bahwa kepadatan dari spirit itu tidak dapat dibandingkan dengan spirit dari berbagai makhluk yang telah ia hadapi.
Spirit itu membuat Sungyeon menjadi jauh lebih kuat. Dia berhasil meningkatkan peringkat necromancer-nya dan dia juga mendapatkan berbagai skill baru setelah berhasil menyerap spirit itu ke dalam tubuh miliknya. Dari semua skill yang ia peroleh, efek tambahan dari penyerapan spirit itu sangat mengejutkan Sungyeon. Dia tidak menyangka kalau efek tambahan yang ia dapatkan adalah kemampuan yang dapat menyalin skill milik doppelganger yang telah ia kalahkan. Bahkan efek itu tidak hanya berlaku untuk doppelganger saja, karena di sana tertulis bahwa Sungyeon akan mendapatkan skill pamungkas secara acak dari setiap monster yang berhasil ia kalahkan. Sungyeon ingat bahwa dirinya juga mendapatkan skill penyembuhan cepat ketika dirinya hampir sekarat. Namun dia tidak pernah menyadari kalau ternyata skill yang ia dapatkan itu berasal dari efek tambahan setelah dia mengalahkan banyak monster di ujian kedua. Sungyeon sangat mengetahui bahwa mendapatkan skill adalah sesuatu yang tidak mudah dan dia tidak menyangka kalau dirinya ternyata bisa mendapatkan efek tambahan yang sangat broken seperti itu. Meski peluang berhasilnya tidak 100%, tetap saja efek tambahan itu membuat Sungyeon dapat terus menjadi lebih kuat bahkan jika dia sedang dalam pertempuran. Selanjutnya Sungyeon berniat untuk melihat obrolan komunitas. Dia ingin memastikan berapa orang peserta yang masih tersisa dan juga informasi apa yang ia bisa dapatkan melalui obrolan komunitas tersebut. Kini tak lagi ada sesuatu yang membuatnya kebingungan karena Sungyeon sudah merasa kalau ruang tunggu itu adalah rumahnya sendiri setelah beberapa kali kembali ke sana. Ketika Sungyeon membuka obrolan komunitas, dia sempat terdiam untuk sesaat. Sungyeon membaca sebuah informasi yang sedang didiskusikan oleh peserta lain tentang ujian berikutnya yang memiliki format integrate trial atau ujian bersama. Dari namanya saja, Sungyeon berpikir kalau ujian selanjutnya akan membuatnya bekerja di dalam sebuah party bersama dengan orang lain. Namun tentunya informasi dalam obrolan itu bukan hanya sebatas itu saja. Ada seseorang yang mengaku kalau dirinya telah berhasil mengetahui tema dalam ujian berikutnya, yang mana dia katakan kalau tema dalam ujian berikutnya itu adalah saling menghabisi satu sama lain. Sontak karena membaca kata pembunuhan atau saling menghabisi, Sungyeon pun mendadak terdiam. Keringatnya mulai keluar karena dia tidak bisa membayangkan akan bagaimana jadinya pembunuhan yang dimaksud tersebut di dalam ujian berikutnya. Sungyeon berpikir kalau mungkin dia harus membunuh seseorang di dalam ujian berikutnya. Dan di sana dia cukup ragu tentang apakah dia benar-benar bisa melakukannya. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, ujian lantai 4 pun dimulai. Sistem memberitahukan bahwa Sungyeon telah berhasil dipertemukan dengan peserta lain yang menjadi anggota partinya. Dan batas waktu untuk menyelesaikan ujian itu adalah 1 hari. Syarat penyelesaian ujian itu adalah ketika salah satu tim berhasil membunuh sang Goblin King. Dan hal lainnya yang membuat ujian itu berakhir adalah salah satu dari kedua tim yang bertanding telah terbunuh. Atau batas waktu habis sebelum kedua tim berhasil mengalahkan sang Goblin King. Setelah ditransfer ke Land of the Dawn, Sungyeon mendapati 2 orang peserta lainnya yang berdiri di hadapannya. Satu tim dalam ujian itu berisikan 3 orang. Dan masing-masing dari mereka telah dikelompokkan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Namun karena itu adalah pertemuan pertama mereka, Sungyeon merasa sedikit canggung ketika tidak ada siapapun yang memulai topik pembicaraan. Tapi ternyata salah satu dari mereka ada yang mencoba untuk mencairkan suasana. Dia menyarankan semua anggota untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Dan dia juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang support bernama Hani. Selanjutnya setelah wanita itu memperkenalkan dirinya, si pria bertubuh besar dengan sebuah pedang pun ikut memperkenalkan dirinya. Dia bernama Suji dan dia merupakan seorang hunter yang di dunia nyata dengan spesialis sebagai fighter jarak dekat. Sebelum memperkenalkan dirinya, Sungyeon di sana sempat menyoroti tingkah laku Suji yang terlihat sangat angkuh. Sungyeon berpikir kalau mungkin orang itu merasa kalau dirinya hebat karena dia adalah seorang hunter yang di dunia nyata. Namun dengan mengesampingkan hal itu, Sungyeon pun akhirnya memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan kalau dirinya memiliki spesialis dalam pertarungan jarak dekat, namun dia bukanlah seorang hunter di dunia sebelumnya. Karena mendengar perkataan itu, Suji pun mulai mendecakkan bibirnya. Dia meremehkan Sungyeon yang ternyata bukanlah seorang hunter. Dan dia juga meminta agar Sungyeon tidak menjadi beban bagi timnya. Dikatai seperti itu, Sungyeon di sana hanya diam saja. Dia mengakui bahwa dirinya bukanlah seorang hunter. Dan di sana dia juga berpikir kalau tidak ada gunanya untuk berdebat dengan orang angkuh seperti EVOS yang hanya memiliki M1 di Indonesia. Maksudnya seperti Suji. Sungyeon di sana hanya bisa mengatakan kalau dirinya merasa percaya diri dengan apa yang bisa ia lakukan. Dan hal itu dibalas oleh Suji dengan sebuah ancaman yang mengharuskan Sungyeon untuk keluar jika saja dia malah menjadi beban bagi dirinya. Karena perkataan itu, Sungyeon pun mulai mengingat kembali masa lalu yang sempat dia lupakan. Dia akhirnya merasakan kembali apa yang telah ia lalui selama hidupnya. Dan hal itu tentunya adalah cemoohan dari berbagai orang yang merasa dirinya cukup hebat untuk menghina orang lain. Suji meminta Sungyeon untuk tetap di belakang dan melindungi Hina yang merupakan support di timnya. Meskipun Sungyeon tidak menyukai peran yang diberikan kepadanya, dia tetap menerima hal itu dengan sebuah anggapan kalau mungkin saja Suji memang orang yang cukup bisa diandalkan untuk mempertanggungjawabkan perkataan angkuhnya tersebut.
tersebut. Sungyeon tahu bahwa ujian keempat adalah ujian tim, di mana kerjasama dan skill adalah hal yang paling penting. Dengan pembagian peran seperti itu, mereka pun akhirnya akan segera memasuki gerbang tempat di mana ujian keempat dimulai. Ketika gerbang mulai terbuka, sistem kembali memberikan pemberitahuan tentang ujian yang dihadapi oleh para peserta. Ujian itu adalah ujian MOBA 3 versus 3, di mana para peserta harus saling bekerja sama agar bisa mengalahkan objektif yang tidak lain adalah Goblin King. Mereka bisa menyelesaikan ujian dengan mengalahkan Goblin King tersebut atau membunuh semua tim lawan selama ujian berlangsung. Ketika grup Sungyeon mulai memasuki area pertempuran, mereka di sana langsung disambut oleh gerombolan goblin yang bergerak sangat cepat. Suji yang berperan sebagai fighter di sana mencoba untuk menahan semua goblin itu, sedangkan Hani berdiri di belakang memberikan dukungan kepadanya. Dengan banyaknya jumlah goblin yang menyerangnya sekaligus, Suji terlihat sangat kewalahan. Dia tidak menyangka kalau pergerakan dari para goblin itu sangat terstruktur, hingga terlihat sebuah tim party yang terdiri dari para hunter di dalamnya. Di sisi lain, Sungyeon masih menjalankan perannya. Dia berhasil membunuh salah satu goblin yang datang menyerang sambil melindungi Hani yang merupakan support di dalam tim. Tapi berbeda dengan Suji yang terus-terusan mengoceh karena menghadapi para goblin, Sungyeon di sana hanya melihat semua hal itu terjadi selagi Hani menyiapkan spell support berikutnya. Meski sebenarnya Sungyeon ingin Suji mati di tangan para goblin, Sungyeon tetap sadar bahwa ujian itu merupakan ujian tim. Dia berniat untuk membantu Suji dan membiarkan Hani memberikan dukungan dari belakang. Tapi tentunya Hani tidak setuju begitu saja. Dia tahu kalau Sungyeon pergi maka tidak akan ada yang melindungi punggungnya. Hal itu sangatlah umum bagi sebuah party yang terdiri dari para hunter, di mana seorang support harus mendapatkan perlindungan khusus agar bisa terus memberikan penyembuhan dan skill pendukung lainnya. Namun Sungyeon sama sekali tidak mendengarkan. Dia langsung melesat ke garis depan untuk membantu Suji, sehingga Hani pun mulai mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ketika Hani melihat ke arah belakang, tiba-tiba ia terdiam seolah tidak mempercayai apa yang sedang dilihatnya. Semua goblin berjumlah puluhan yang ada di belakangnya itu telah selesai dibantai, dan dia tidak menyadari sejak kapan Sungyeon telah menghabisi semua goblin tersebut. Hani di sana tidak bisa mengatakan apapun. Dia berpikir bahwa semua itu mustahil dilakukan oleh seorang manusia yang dulunya bukanlah seorang hunter, hingga badannya membeku karena saking kagumnya dia terhadap keterampilan yang dimiliki oleh Sungyeon. Di garis depan, para goblin tidak henti-hentinya menyerbu Suji. Dia mencoba menahan semua goblin itu dengan menggunakan pedang besarnya. Namun hal itu membuatnya tidak bisa bergerak karena terlalu sibuk untuk melindungi dirinya. Di tengah Suji yang masih terus berusaha untuk menahan semua goblin yang menerjang ke arahnya, dia tidak menyadari adanya goblin dengan senjata yang berbeda sedang membidiknya dari arah belakang. Goblin itu melemparkan senjata besar miliknya mengenai salah satu lengan Suji, hingga Suji harus kehilangan keseimbangan untuk menahan setiap goblin yang menerjang ke arahnya. Suji saat ini telah kehilangan pedangnya. Dia tidak bisa mempertahankan pegangan miliknya setelah salah satu lengannya terkena oleh lemparan goblin yang berada di belakangnya. Dari hadapannya, seekor goblin lain mencoba untuk mengacungkan senjata kepada Suji. Dia berniat untuk menghabisi Suji yang sudah tidak memiliki pertahanan. Dan di sana Suji hanya bisa terdiam sembari mencoba melindungi kepalanya menggunakan kedua tangan. Sebelum senjata goblin itu mengenai dirinya, Suji mendapatkan banyak sekali cipratan darah. Dia menyalahkan keberadaan Sungyeon yang bukan seorang hunter dan melimpahkan semua kesalahan kepadanya. Padahal semua itu terjadi karena dirinya yang tidak terlalu kuat menghadapi semua goblin di hadapannya. Namun ternyata cipratan darah yang mengenai wajahnya itu bukanlah darah miliknya. Sungyeon datang di waktu yang sangat tepat. Dia membelah goblin itu menjadi dua bagian dalam satu serangan, hingga dirinya berhasil menyelamatkan Suji dari kematian. Di sana Suji tidak bisa mengedipkan matanya. Dia tidak menyangka kalau seorang newbie yang bukanlah seorang hunter berhasil menyelamatkan dirinya. Dia terdiam begitu saja tanpa bisa mengatakan apapun karena dia mulai berpikir kalau beban tim sebenarnya adalah dirinya. Para goblin yang tersisa itu cukup terkejut ketika melihat rekannya yang terbelah dua secara instan. Sungyeon berdiri di hadapan Suji dan di sana ia berkata, "Mundurlah beban. Kau tidak cukup kuat untuk menghadapi mereka. Lihatlah baik-baik karena aku akan membantai mereka lebih cepat daripada yang kau kira. Jadi mundurlah sekarang karena kau sangatlah menggangguku, wahai beban." Setelah berkata seperti itu, Sungyeon pun di sana langsung mengambil pergerakan. Dia bergerak dengan sangat cepat, membasmi setiap goblin yang dilihatnya tanpa terlihat kewalahan sedikit pun. Tak butuh waktu yang lama bagi Sungyeon untuk membasmi mereka semua. Dia tidak hanya bertahan seperti yang dilakukan oleh Suji, namun dia juga menyerang dengan sangat cepat sehingga memaksa para goblin itu untuk bertahan tanpa melakukan serangan. Karena melihat semua itu, Suji yang berada di belakang pun sangat terkejut bukan main. Dia tidak menyangka kalau orang yang bukanlah seorang hunter bisa melakukan semua itu. Dan bahkan dirinya mulai merasa malu karena beban tim sebenarnya adalah dirinya. Dan cerita pun bersambung. Waduh.
Siapa di sini yang suka mabar sama beban? Adminnya beban sih tapi. Well guys, buat yang mau ngegendong admin, maksudnya buat yang mau nonton part sebelumnya bisa langsung cek ke playlist yang telah dibuat ya guys ya. Dan mungkin segitu saja kami dari Saratosan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.